Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, admin terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat Satria Nusantara yang telah memberikan donasi yang mendukung kelangsungan channel ini. 1. Cecilia Winarsih. 2. Kuntari N. 3. Heni R. 4. M. Iqbal. 5. Cynthia T. 6. Yudo. Bagi sahabat-sahabat Satria Nusantara yang ingin memberikan donasi, silakan lihat informasi di kolom deskripsi. Besarnya donasi Rp10.000 atau lebih. Kali ini kita akan membahas mengapa kiblat umat Islam adalah Petra. Petra adalah kota kuno yang terletak di Yordania Selatan. Petra didirikan oleh bangsa Nabatea atau orang-orang keturunan Nebayot. Nebayot adalah anak laki-laki Ismail, sedangkan Ismail adalah anak laki-laki sulung Ibrahim atau Abraham. Petra dalam bahasa Yunani artinya batu. Petra dalam bahasa Ibrani disebut Sela. Dalam bahasa Latin disebut Petrus. Sedangkan dalam bahasa Aramaik disebut Kepas. Petra Yordania adalah padang gurun Paran yang disebutkan Alkitab dalam kitab Kejadian bab 21 ayat 14 sampai 21. Di padang gurun Paran inilah Abraham meninggalkan Hagar dan Ismail. Padang gurun Paran juga disebut lembah Beka atau lembah ratapan. Lembah ratapan mengingatkan pada Hagar yang bersedih atau meratap ketika ditinggalkan Abraham atau Ibrahim. Di Petra juga terdapat dua bukit, yakni Safa dan Marwa. Safa adalah gunung atau bukit sebelah kiri, dan Marwa adalah gunung atau bukit sebelah kanan Petra. Sumur Petra juga disebut Sumur Ismail. Ismail menggembalakan binatang piaraannya, yakni domba dan kambing, di Laut Mati, baik di sisi barat maupun sisi timur laut tersebut. Sejarawan Yahudi Flavius Josephus menulis bahwa Petra adalah Kades Barnea yang pernah ditempati Musa ketika membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Bar dalam bahasa Ibrani artinya gurun atau tanah kosong. Sementara Nea berarti pengembaraan. Kades Barnea bisa diartikan sebagai tempat yang kudus dari gurun penggembalaan. Petra telah menjadi pusat perdagangan sejak abad kedua sebelum Masehi. Orang-orang Nabatea juga membangun kuil atau tempat suci di Petra yang berbentuk kubus. Kuil tersebut sebagai tempat penyembahan dewa-dewa pagan seperti Al-Uzza, Al-Lata, dan Manat. Di Petra juga dibangun kuil Dushara yang merupakan sesembahan atau dewa tertinggi bangsa Nabatea.
Dusara juga disebut Allah. Allah disebutkan dalam kitab Al-Quran surah Ali Imran ayat 18 yang berbunyi, syahidalahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim, yang artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia yang menegakkan keadilan. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Uzza, Al-Lata, dan Manat adalah putri-putri Allah. Kitab Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Bahasa Arab berasal dari bahasa Aramaik yang dituturkan oleh orang-orang Arab keturunan bangsa Nabatea. Demikian pula huruf Arab yang dipergunakan dalam penulisan mushaf atau manuskrip Al-Quran berasal dari huruf yang dipergunakan bangsa Nabatea. Orang-orang Nabatea melakukan penyembahan dewa-dewi di Petra dengan cara mengelilingi dan menciumi batu hitam. Mereka sekali dalam setahun juga mengorbankan hewan di kuil sebagai peringatan penyembelihan domba yang dilakukan oleh Abraham atau Ibrahim. Bangsa Nabatean juga disebut suku Sabean atau orang-orang Saracen. Selain itu, di kuil bangsa Nabatean di Petra juga ada sesembahan dari pemeluk Hindu. Sesembahan atau patung dewa tertinggi orang Hindu yakni Hubal alias Hubal alias dewa bulan yang diperkenalkan oleh Aswatama atau Adnan yang merupakan leluhur orang Arab. Aswatama adalah panglima perang Kurawa yang terusir setelah kekalahan pihak Kurawa dalam perang Baratayuda pada abad ke-1 sebelum Masehi. Kuil berbentuk kubus di Petra dipergunakan oleh berbagai pemeluk agama guna menyembah dewa-dewi mereka. Di Ka'bah Petra merupakan tempat yang damai dan tidak boleh dilakukan peperangan. Petra adalah pusat perdagangan berbagai bangsa dan sekaligus memiliki kuil berbentuk kubus untuk meletakkan berbagai macam patung dewa-dewi sembahan berbagai macam bangsa. Nama Petra diberikan oleh penguasa Romawi. Pada tahun 106 Masehi, Petra di Yordania berada di bawah kekuasaan Romawi. Lalu Yordania
dimasukkan ke dalam provinsi Romawi yang disebut sebagai Arabia Petra. Penyembahan dewa-dewa dan dewi-dewi bangsa Nabatea merupakan cikal bakal Arab Islam, masih bisa ditemukan jejaknya dalam kitab Al-Quran surah An-Najm ayat 19 hingga 20 yang berbunyi, afa ra'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra, yang artinya, apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap dua berhala, Al-Lata dan Al-Uzza, serta Manata, berhala ketiga yang lain, sebagai anak-anak perempuan Allah yang kamu sembah? Bangsa Nabatea oleh penulis Yunani bernama Claudius Ptolemeus disebut sebagai Sarakene atau Sarakenoi atau Saracen. Orang-orang Saracen inilah yang menjadi cikal bakal orang-orang Arab Lahmid maupun orang Arab Ghassanid yang tersebar di Yaman dan Mesopotamia atau sekarang disebut Irak. Pada tahun 106 Masehi, kerajaan Nabatea yang berpusat di Petra ditaklukkan oleh Imperium atau Kekaisaran Romawi. Kaisar Romawi Trajan menghancurkan kuil atau tempat suci bangsa Nabatea. Sementara pada tahun 132 hingga 135 Masehi, Kaisar Hadrianus juga menumpas pemberontakan bangsa Yahudi. Simon Bar Kokhba adalah seorang pemimpin militer Yahudi yang memimpin pemberontakan melawan Romawi dan berakhir dengan kehancuran Bait Suci dan kota Yerusalem. Orang-orang Yahudi banyak yang tewas, sedangkan yang hidup dijadikan tawanan lalu dijual sebagai budak. Baik bangsa Nabatea maupun bangsa Yahudi sama-sama ditaklukkan oleh Kekaisaran Romawi. Kedua bangsa ini lalu mengalami diaspora atau tersebar ke berbagai wilayah di Timur Tengah. Orang-orang Nabatea lalu membangun Petra yang baru, yakni di pegunungan Madain Saleh atau Hegra di Al-Ula, Arab bagian utara. Di lembah Arabah, tempat bangsa Nabatian membangun peradaban tersebut, ditemukan reruntuhan kuil yang menghadap ke timur, yakni ke arah Petra. Setelah Petra Yordania dikuasai oleh bangsa Romawi, maka pemerintah Romawi membangun kuil penyembahan dewa-dewi Romawi di Petra. Penguasa Romawi juga membangun amfiteater. Amfiteater adalah sebuah arena atau gelanggang terbuka yang dipergunakan untuk pertunjukan hiburan dan pertunjukan seni yang ditonton oleh bangsawan dan rakyat Romawi. Pada abad keempat Masehi, Kaisar Romawi Konstantin Agung masuk Kristen. Rakyat Romawi yang semula pemeluk pagan atau penyembah dewa-dewi menjadi pemeluk Kristen. Petra Yordania sejak abad ke-5 Masehi menjadi kota yang dihuni warga negara Romawi yang sudah memeluk Kristen. Amfiteater yang dibangun bangsa Romawi lalu dialihfungsikan menjadi gedung gereja. Di Petra dibangun dua gereja yang besar,
oleh penguasa Romawi pada abad ke-5 Masehi. Orang-orang Nabatea yang terusir dan mengalami diaspora karena dikalahkan Kekaisaran Romawi lalu menempati pegunungan Madain Saleh dan membangun peradaban di Hegra Al-Ula, lalu bergerak dan berpindah ke Yaman, dan terakhir bergerak ke Mesopotamia atau Irak, yakni menempati wilayah perbatasan kerajaan Sasanid Persia. Orang-orang keturunan bangsa Nabatea yang menempati wilayah Mesopotamia atau sekarang Irak lalu mendirikan kerajaan Lahmid. Kerajaan Lahmid yang berpusat di Hira atau sekarang disebut Kufa, Irak, inilah awal mula orang-orang Arab Islam berasal. Kerajaan Lahmid merupakan bawahan kerajaan Sasanid Persia. Selain orang-orang Nabatea di Lahmid, juga tinggal orang-orang Yahudi. Mereka mengalami pembuangan setelah kegagalan pemberontakan yang dipimpin Simon Bar Kokhba. Pada masa kekuasaan dinasti Lahmid yang terakhir, yakni Al-Numan III Ibn Al-Munir, ia yang awalnya adalah pemeluk pagan, penyembah Allah Hubal, menjadi pemeluk Kristen Nestorian atau menjadi jemaat gereja Assyria. Dengan demikian, Al-Numan III Ibn Al-Munir adalah penguasa Arab yang leluhurnya berasal dari bangsa Nabatea di Petra, Yordania. Petra, Yordania tercatat sebagai wilayah yang sering mengalami gempa bumi, antara lain terjadi pada tahun 363, tahun 551 Masehi, tahun 663 Masehi, tahun 713 Masehi, dan pada tahun 746 Masehi. Gempa bumi yang dahsyat yang seringkali terjadi di Petra menyebabkan banyak bangunan mengalami kerusakan dan kehancuran. Sekarang admin akan membahas pemindahan kiblat dari Petra ke Mekah. Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti atau Bani Umayyah membangun dua masjid besar, masing-masing Dome of the Rock atau Kubah Sakrah di Yerusalem pada tahun 690 atau 691 Masehi, dan membangun Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi pada tahun 697 Masehi. Jadi, Dome of the Rock alias Kubah Sakrah atau Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram yang diklaim oleh Al-Quran dan hadis Nabi sudah ada pada zaman Abraham atau Ibrahim adalah hoax alias dongeng. Baik Masjidil Aqsa di Yerusalem maupun Masjidil Haram di Mekah, kiblatnya menghadap ke arah Petra, Yordania, karena Abdul Malik bin Marwan leluhurnya berasal dari bangsa Nabatea.
Abdul Malik bin Marwan inilah pemimpin Arab yang pertama kali menciptakan agama Islam. Jadi, sebutan Islam sebagai sebuah agama baru muncul pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang berkuasa antara tahun 685 hingga 705 Masehi. Para penguasa dinasti atau Bani Umayyah dari Muawiyah hingga Abdul Malik bin Marwan adalah para penganut atau pemeluk Arianisme atau sekte sesat dalam kekristenan yang menolak ajaran atau dogma Allah Tritunggal atau Allah Trinitas yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Dengan demikian, Islam sesungguhnya berakar dari kaum Arianisme atau sekte sesat dalam kekristenan yang menolak ajaran atau dogma Allah Tritunggal dan mengajarkan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih bukanlah Allah seperti yang diimani oleh gereja yang ortodoksi atau gereja yang mengikuti ajaran lurus. Abdul Malik bin Marwan mengembangkan agama baru yang sekarang kita kenal dengan nama agama Islam. Dengan demikian, Islam yang dipeluk oleh orang-orang Arab berakar dari orang-orang Nabatea yang pada awalnya adalah pemeluk pagan, lalu beralih kepada Arianisme, lalu berubah menjadi Islam. Islam diciptakan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Orang Nabatea yang berubah menjadi Arab Islam ini terdiri dari dua, yakni Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Bani Umayyah berasal dari Bani Marwan, sedangkan Bani Abbasiyah berasal dari Bani Hashim. Pada masa kekuasaan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Abdullah ibn Al-Zubair pada tahun 687 Masehi. Ia adalah tokoh yang memindahkan batu Hajar Aswad dari kuil Emesa di Homs, Syria ke Ka'bah di Mekah, Arab Saudi. Awal mula batu Hajar Aswad berasal dari Petra, Yordania. Karena Hajar Aswad adalah batu yang disembah oleh bangsa Nabatea di Petra, Yordania, batu Hajar Aswad menjadi kiblat orang-orang Nabatea saat beribadah. Setelah batu Hajar Aswad dipindahkan ke Mekah, Arab Saudi, Khalifah Abdul Malik bin Marwan mendirikan Masjidil Haram sebagai rumah bagi batu Hajar Aswad. Masjidil Haram tetap berkiblat ke arah Petra karena batu Hajar Aswad pada awalnya dari kuil Dul Syara di Petra, Yordania. Petra adalah kota makam dan kota kuil bagi Bani Umayyah. Setelah dinasti atau Bani Umayyah runtuh, maka Bani Abbasiyah berkuasa di Baghdad, Irak. Bani Abbasiyah menetapkan kiblat bagi masjid-masjid ke arah Ka'bah atau ke arah Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi. Latar belakang pemindahan kiblat ini adalah pertentangan antara Bani Umayyah yang menjadikan Petra sebagai kiblat
sedangkan Bani Abbasiyah menjadikan Ka'bah atau Masjidil Haram di Mekah sebagai kiblat. Bani Abbasiyah beralasan Batu Hajar Aswad tidak lagi berada di Petra, tetapi sudah berada di Mekah. Maka kiblat harus dipindahkan ke arah Ka'bah di Mekah, Arab Saudi. Maka sejak tahun 727 Masehi, Bani atau dinasti Abbasiyah memindahkan kiblat ke Ka'bah di Mekah. Masjid-masjid yang dibangun kemudian berkiblat atau menghadap ke Ka'bah di Mekah. Mekah baru dijadikan tempat peziarahan umat Islam pada tahun 741 Masehi. Setelah Bani Umayyah yang berkuasa di Damaskus, Syria meredup, maka Bani Abbasiyah naik ke kekuasaan sekitar tahun 749 Masehi dan menjadikan kota Baghdad di Irak sebagai pusat pemerintahan. Bagi sahabat-sahabat Satria Nusantara yang tercerahkan oleh video ini, jangan lupa memberikan donasi demi kesinambungan video-video selanjutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.